Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Oh, tak pernah sendiri. Engkau ada dan melihat perlindungan, kekuatan ku temukan dalam-Mu. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak di
tak dibiarkan, tak dibiarkan, tak dibiarkan sendiri. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada kita, kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Kita menceritakan kepada kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Saya akan membacakan bagi kita semua kisah Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 dimulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai anak, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah kita bacakan bersama. Nah, saya ingin bercerita kepada kita apa makna kebenaran firman Tuhan yang dapat kita terima pagi hari ini, sehingga menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa Yesus Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun orang-orang yang mungkin mengasihi kita, sekalipun orang-orang yang mungkin mencintai kita, sekalipun itu saudara kita, mereka bisa meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada ayat yang ke-22 kita temukan perkataan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Sesudah apa? Sesudah mujizat 5.000 orang mereka menerima mereka diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mujizat itu terjadi. Setelah selesai mujizat itu, Alkitab berkata kepada kita, Yesus memerintahkan murid-muridnya. Saudara, Yesus memerintahkan. Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mereka naik ke atas perahu dan mendahuluinya ke seberang, ke Kapernaum. Dan mereka harus ada di Danau Galilea. Mereka harus menyeberangi akan Danau Galilea. Mereka pergi ke Kapernaum. Dan kita menceritakan kepada kita bahwa Yesus yang memberi perintah. Sekali lagi, hal yang pertama yang kita akan temukan bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang bertanggung jawab. Ketika Dia memberi perintah kepada murid-muridnya,
Dia Allah yang bertanggung jawab atas setiap perintah yang Dia katakan. Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau Yesus memberi perintah kepada kita, Yesus memberi perintah lewat firman-Nya, saya mau katakan Dia Allah yang bertanggung jawab atas setiap perintah-perintah yang Dia katakan kepada kita. Dan apakah kita taat melakukan perintah itu? Itu adalah keputusan kita. Tetapi kalau kita lihat kisah ini, mereka murid-muridnya taat akan perintah Tuhan. Mereka tidak ada yang bertanya-tanya, "Kok Tuhan engkau tidak berserta dengan kami? Kenapa engkau tidak ikut dengan kami dalam perahu?" Tapi mereka taat saja melakukan perintah Tuhan. Bukankah kita harus taat melakukan setiap perintah Tuhan? Dan apa yang kita lakukan, saya percaya Tuhan Allah Dia bertanggung jawab atas setiap perintahnya Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita tak kala mereka mengalami masalah angin sakal, angin yang berlawanan arah dengan perjalanan perahu mereka. Mereka mesti harus dengan kekuatan penuh. Tetapi mari saya mau katakan, Yesus Allah kita, Dia Allah yang bertanggung jawab. Amin. Dia bertanggung jawab ketika Dia memberi perintah kepada kita. Dia akan bertanggung jawab atas setiap perintah-perintahnya. Dia juga yang bertanggung jawab apa saja yang Dia katakan kepada saudara lewat firman-Nya. Mari kita taat melakukannya. Sebab saya tahu di balik semua ketaatan itu ada mujizat Tuhan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada kita lewat peristiwa Yesus berjalan di atas air ini, maka saya mau katakan begini, bahwa Tuhan, hal yang kedua, Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Kita akan bacakan dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata kepada kita demikian, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang tadi melakukan perintah Tuhan, mereka telah mendayung perahu mereka. Mereka telah berangkat lebih dahulu. Mereka telah mengikuti mereka telah ada di perahu itu 3 mil jauhnya dari pantai. Alkitab berkata kepada kita bahwa mereka mengalami angin sakal, angin yang berlawanan arah, dan mereka mesti berjuang dengan gelombang yang datang dalam kehidupan mereka. Tapi saya mau katakan, itu juga menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Ketika ada angin sakal dalam kehidupan kita, ketika ada gelombang persoalan yang datang dalam kehidupan kita, mungkin kita berusaha dengan kekuatan kita. Tetapi mari seperti murid-murid Tuhan Yesus, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan pencobaan-pencobaan yang kita alami melebihi kekuatan kita. Sebab Allah akan memberi jalan keluar dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita percaya bahwa apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi hari ini, saya mau katakan bahwa Allah adalah jawaban dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Dia akan datang, Dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Hari ini apapun juga yang kita hadapi, berdoa, minta Tuhan untuk Tuhan memberi jalan keluar. Sebab ketika Dia datang, Dia akan memberi jalan keluar. Dia tahu kapan Dia datang, Dia tahu kapan Dia akan memberi jalan keluar. Nah, bagi kita hari ini kita boleh belajar supaya lewat persoalan yang kita hadapi, kita semakin dewasa di dalam mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Amin. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi bahwa Dia Allah yang bertanggung jawab. Yang kedua, Dia Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Sebab Dia akan datang, Dia akan memberi jalan keluar dalam kehidupan persoalan yang kita hadapi.
Amin. Yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada kita lewat cerita Yesus berjalan di atas air ini, maka Dia Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-14 tadi, ayat yang ke-31, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-31, saya ingin bacakan ulang kepada kita. Alkitab berkata kepada kita, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara, Alkitab mengatakan segera, tidak berlambat-lambat. Ketika Petrus berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Ya, Petrus ketika dia mau tenggelam, dia berseru kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, Allah tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia akan segera mengulurkan tangannya. Dia mengangkat Petrus, dia juga mengangkat saudara dan saya. Sudahkah kita berseru kepada Tuhan hari ini? Kita yang kurang percaya, kita belajar untuk jadi percaya. Kita melihat mujizat Tuhan terjadi ketika kita berseru kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Berserulah kepada Tuhan dan kita akan melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam rumah tangga kita, terjadi dalam pekerjaan kita, terjadi dalam apa yang kita kerjakan hari ini. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan, Engkau berkati kami. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kami percaya Engkau Allah yang bertanggung jawab. Ketika Engkau memberi perintah kepada kami, ajar kami untuk kami dapat melakukan, mengerjakan akan perintah-perintah-Mu. Kami taat untuk melakukan apa yang Engkau perintahkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk mengerti bahwa apapun pencobaan yang kami alami, kami tahu bahwa Engkau Tuhan memberi jalan keluar bagi kami. Sebab Engkau memberikan kami Tuhan kemampuan di mana kami boleh melakukan bagian kami supaya kami bisa lebih dewasa untuk menghadapi akan setiap pergumulan masalah hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, dan kami berdoa Tuhan, Engkau Allah jawaban dalam setiap pergumulan kami. Kami yang dalam keadaan sakit, di dalam nama Yesus kami disembuhkan. Kami yang dalam kekurangan, di dalam nama Yesus kami diberikan kelimpahan. Kami di dalam persoalan masalah hidup kami, Engkau Allah jawaban dan jalan keluar bagi kehidupan persoalan masalah kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Engkau berkati kami di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus diberkatilah mereka yang melakukan segala perintah Tuhan dari hari ini sampai selamanya. Tuhan berkati pekerjaan-Mu di Gereja Betel Maranatha. Tuhan berkati jemaat-Mu di Gereja Betel Maranatha, baik di Pekalongan, di Batang, di Bandar, di mana saja. Tuhan, Engkau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu lagi dalam renungan besok hari. Haleluya. Amin.